Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Agung Nugraha. Dan di video kali ini adalah video dari tugas akhir saya di kampus. Saya Agung Nugraha dari mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Video kali ini adalah video tugas akhir dari mata kuliah Teknologi Pendidikan, yang mana dosen pengampunya adalah Bu Rosmalina Kemala. Adapun tugas final dari mata kuliah ini adalah salah satu bentuk implementasi dari mata kuliah itu sendiri, yang mana kita dituntut untuk menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya untuk menunjang proses belajar mengajar ketika kita sudah menjadi guru suatu saat nanti. Untuk mempersingkat video ini, mari kita langsung ke tugas kuliah. Oke, baik. Untuk yang pertama, yaitu apa yang membedakan antara teknologi pembelajaran dan media pembelajaran. Teknologi pembelajaran tumbuh dari praktek pendidikan dan gerakan komunikasi audiovisual. Teknologi pembelajaran semula dilihat sebagai teknologi peralatan yang berkaitan dengan penggunaan peralatan, media, dan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Atau dengan kata lain, mengajar dengan alat bantu audio visual. Teknologi pembelajaran merupakan gabungan dari 3 aliran yang saling berkepentingan, yaitu media dalam pendidikan, psikologi pembelajaran, dan pendekatan sistem dalam pendidikan. Nah, sedangkan media pembelajaran adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan dan merangsang siswa untuk belajar seperti buku, film, kaset, dan lain-lain. Media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Untuk soal yang kedua, yaitu peran penting teknologi pembelajaran dalam pendidikan. Salah satu peran utama teknologi dalam pendidikan adalah memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi. Dahulu, siswa harus mengandalkan buku teks dan sumber daya yang terbatas di perpustakaan untuk memperoleh pengetahuan. Namun, dengan adanya teknologi, siswa dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi melalui internet. Mereka dapat menggali lebih dalam tentang topik tertentu, melihat presentasi multimedia, atau bahkan mengikuti kursus online. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka, tetapi juga memperluas wawasan mereka tentang dunia. Yang ketiga yaitu peran teknologi dalam pendidikan. Seiring berkembangnya zaman, kemajuan teknologi dan informasi bergerak cukup pesat. Hal ini bisa memudahkan beberapa aspek dalam kehidupan, termasuk pendidikan. Yakni meningkatkan minat belajar peserta didik. Salah satu peran teknologi dalam pendidikan adalah membantu meningkatkan minat belajar peserta didik. Pasalnya, teknologi bisa membantu pendidik dalam menyiapkan materi dan perangkat pembelajaran agar lebih menarik dibandingkan metode tradisional. Yang kedua yaitu memudahkan proses pembelajaran. Peran teknologi dalam pendidikan selanjutnya adalah memudahkan proses pembelajaran. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, teknologi bisa membantu pendidik dalam menyiapkan pembelajaran agar lebih maksimal. Yang selanjutnya yaitu menyediakan variasi media pembelajaran. Manfaat teknologi dalam pendidikan lainnya adalah membantu menyediakan variasi media pembelajaran. Misalnya adalah dengan menggunakan media pembelajaran seperti Zoom atau Google Meeting. Cara ini bisa dilakukan agar peserta didik tidak bosan di kelas. Terus yang keempat yaitu memudahkan pendidik dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, ini adalah poin yang paling sangat penting dari kegunaan teknologi ini, karena memudahkan seorang pendidik dalam mengevaluasi pembelajaran siswa. Poin yang terakhir dari peran teknologi pembelajaran ini yaitu memudahkan pendidik dalam menyebarkan informasi. Peran teknologi dalam pendidikan selanjutnya adalah memudahkan pendidik untuk menyebarkan informasi kepada peserta didik. Misalnya adalah ketika terdapat informasi mendadak yang diberikan oleh pihak sekolah di masa libur. Tentu pendidik membutuhkan cara efektif agar hal itu bisa tersampaikan kepada peserta didik.
Nah, untuk soal selanjutnya yaitu tantangan dan solusi dalam penerapan teknologi pendidikan. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi seperti komputer, laptop, atau internet. Hal ini dapat menghambat siswa untuk belajar secara efektif. Tantangan lainnya yang dihadapi pendidikan Indonesia di era digital ini adalah penyalahan teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk tujuan yang positif, tetapi juga dapat digunakan untuk tujuan yang negatif, seperti penyebaran informasi yang salah, ujaran kebencian, dan perundungan. Berikut adalah beberapa solusi untuk mengatasi tantangan pendidikan Indonesia di era digital. Pemerintah perlu menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pembelajaran digital seperti komputer, laptop, dan internet. Sekolah perlu mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Masyarakat perlu mendukung penggunaan teknologi untuk pendidikan. Guru juga perlu dibekali dengan keterampilan untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu siswa perlu dilatih untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Untuk soal yang terakhir yaitu memberikan contoh konkret menggunakan teknologi pembelajaran dalam proses pembelajaran PAI. Ya, salah satunya dengan adanya video tugas mata kuliah teknologi pembelajaran ini. Sebagai contoh real, bagaimana kita menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran sebagai bahan ajar yang sangat membantu tenaga pendidik dan peserta didik untuk melangsungkan pembelajaran secara sistematis dan aktif. Terima kasih. Sekian untuk video tugas akhir dari saya. Saya Muhammad Agung Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.